Baik, alhamdulillah. Nampaknya Ustadz sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di unmute ya? Ya, jalan ya. Jadi, Assalamualaikum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kefahal fi hadal yawm Ustadz? Bikhair, barakallah. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Alhamdulillah, para jamaah, kita sudah dibersamai oleh guru kita, Gurunda Dato Ustadz Abdul Somad LCMA. Insya Allah beliau akan banyak memberikan kita nasihat berkaitan dengan tema kita, yaitu oase peradaban bernama masjid. Nah, mudah-mudahan para jamaah yang hari ini, silakan yang ingin menyiapkan alat tulisnya, mungkin ada hal-hal yang ingin dicatat, juga menyiapkan hatinya secara ikhlas untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh beliau. Kami persilakan waktu dan tempat. Tafadhol Maskul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu orang berkumpul itu di opera. Maka kalau kita lihat bekas-bekas jajahan Romawi kuno, misalnya di Alexandria. Alexandria sekitar 200 kilo dari Kairo, di tepi laut Mediterania, itu masih ada opera. Opera bangunan melengkung ke bawah. Di situ mereka, orang-orang Romawi dulu membuat pertunjukan musik. Sambil minum khamar, mabuk-mabuk. Jadi bertemunya itu di opera. Lalu kemudian di Maroko ada nama kampung Walili namanya. Di situ ada pabrik minyak zaitun. Masih jadi objek wisata sampai hari ini. Peninggalan Romawi. Jadi Romawi dari Eropa, dia punya provinsi di Maroko, dia juga buka cabang di Mesir dan di Damaskus, Suriah. Sampai ke Palestina, sampai ke Turki. Bayangkan itu. Kekuasaan terbentang dari mulai ujung dunia sampai. Tapi tempat pertemuannya itu tempat-tempat hiburan, opera. Lalu kemudian ketika Islam datang, Islam merubah itu semua. Orang berkumpulnya di masjid. Orang berkumpul di masjid. Maghrib, Isya. Ini poin yang pertama yang mesti kita perhatikan. Kalau umat ini mau kita ikat, mau kita eratkan, kita ngumpulnya mesti ke masjid. Jadi pertemuan di hotel, pertemuan di kafe. Bagaimana Islam ini? Kenapa nggak boleh ketemu di hotel? Boleh, tapi hotelnya di samping masjid. Boleh nggak ketemu di kafe? Boleh. Tapi kafenya juga di samping masjid. Nah, jadi masjidnya itu masjid multifungsi, masjid paripurna. Selama ini kalau bicara kita wakaf. Tanah wakaf itu tanah wakaf kuburan. Coba kita berpikir poin yang kedua, bahwa tanah wakafnya itu adalah tanah wakaf yang produktif. Jadi masjid di sampingnya itu ada hotel, di hotelnya itu ada convention hall. Pertemuannya di convention hall. Acara pernikahan, acara wisuda sarjana, acara seminar, tapi dia tetap di lingkungan masjid. Sekian persen tanahnya mesti tanah wakaf. Di atas tanah wakaf itu dibangun hotel. Sehingga keuntungan dari hotel itu untuk biaya operasional. Kalau kita mau masjid ini menjadi betul-betul masjid paripurna.
peradaban dibangun dari masjid. Kemudian di samping itu ada klinik, klinik bersalin, klinik kulit, bahkan yang lebih besar daripada sekedar klinik sampai ke rumah sakit. Masjid, ada hotelnya, ada kliniknya, ada shopping centernya. Jadi tanah masjid itu luas sekali. Makanya dalam Islam itu seringkali dibahas tentang wakaf. Ini yang dimaksud wakaf itu. Hanya saja mindset kita kalau udah disebut wakaf itu tanah kuburan, tanah masjid, pondok pesantren yang tidak ada produktifnya sama sekali. Lalu kemudian manusia-manusia tadi berkumpulnya di mana? Di masjid. Kalau dia mau buat acara di hotel, hotelnya dekat masjid. Kalau dia mau periksa kesehatan, istrinya melahirkan, anaknya sakit jantung koroner, diabetes, dekat masjid. Sehingga apapun kegiatannya dia tidak jauh dari masjid. Lalu kemudian kalau orang sudah diikat dari segala aspek, maka politiknya juga, politik itu kan kekuasaan. Orang kalau sudah, apalagi kita sekarang tinggal di demokrasi. Dalam negara demokrasi itu pemilih bebas. Luber, langsung umum bebas rahasia. Jadi kalau dia sudah tertarik dengan orang, sering ketemu di masjid, tertarik dia pilih menjadi bupatinya, dia pilih menjadi kepala daerahnya, wali kotanya, gubernurnya. Kenapa? Karena dia kenal. Kenalnya bukan karena balihu. Kenalnya bukan karena status di medsos. Tapi betul-betul dia kenal karena dia ketemu di masjid. Ada event-event besar membuat mereka selalu bersama. Jadi segala aspek masjid sebagai tempat ibadah ritual, masjid sebagai tempat hablum minan nas bertemu, majelis masjid sebagai tempat bisnis, masjid sebagai sarana kesehatan, masjid juga membangun politik. Sehingga orang akan memilih siapa yang paling familiar, siapa yang paling dikenal di masjid. Lalu kemudian Islam ini tidak hanya orang sholat ke masjid selesai itu pulang. Bagaimana makan fakir miskin? Siapa yang peduli di sana? Maka jamaah mengumpulkan beras untuk fakir miskin dan duafa di masjid. Kemudian kita diajarkan tentang siwak, bergosok gigi. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak. Kalau tidak memberatkan bagi umatku, aku perintahkan mereka bersiwak. Nah sekarang kita memang ya hadis gosok gigi, tapi odol giginya bukan punya kita. Sikat giginya bukan punya kita. Artinya kita hanya sebagai konsumen saja. Maka umat Islam mesti berpikir dari mulai odol giginya, sampunya, hand sanitizer-nya, cuci tangannya, sabun mandinya, odol giginya, sikat giginya, sendalnya. Itu mesti berawal dari masjid. Makanya kalau kita lihat ibadah agama-agama yang paling banyak ke tempat ibadah, sebagian mereka mungkin seminggu sekali saja, atau bahkan setahun berapa kali. Tapi kita dari setiap pergeseran waktu kita ketemu. Begitu erat, begitu dekatnya kita. Subuh ketemu, zuhur ketemu, asar ketemu, maghrib ketemu, isya ketemu. Bahkan ada malam-malam kita ketemu lagi di 10 terakhir Ramadan, i'tikaf. Jadi bagaimana umat Islam itu memang didekatkan dengan masjid, didekatkan dengan orang pencinta masjid. Kalau bisa kita buat itu, maka insya Allah peradaban kita menjadi peradaban yang besar. Sekarang masjid hanya baru sebagai tempat ritual ibadah saja. Idealnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Saya kira itu sebagai pengantar dialog kita pada pertemuan pagi ini. Mudah-mudahan berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik Ustaz, jadi memang
sebuah wakaf itu jangan, mindsetnya itu memang jangan sesuatu yang sifatnya urusan ibadah saja gitu ya. Jadi kayak pesantren, masjid, tapi juga bagaimana membuat kegiatan ekonomi ada di sana, politik, budaya juga. Dan mudah-mudahan pemaparan singkat ini bisa menjadi pengantar untuk dialog kita. Maka dari itu, para jamaah silakan yang ingin bertukar pikiran, bertanya kepada Ustadz, silakan. Di sini ternyata memang tidak ada fitur raise hand ya, fitur Q&A, jadi bisa menyampaikan pertanyaan untuk teksnya melalui chat, dan juga untuk yang bertanya langsung bisa melalui raise hand. Baik, Ustadz izin ini ada yang ingin bertanya melalui raise hand pada Mbak Sarah Tande. Nah, ini beliau salah satu jamaah yang setia ini menemani kajian-kajian DT. Silakan Mbak Sarah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Abdul Somad. Alhamdulillah akhirnya walaupun dengan Zoom saya bisa bertatap muka dan bertanya langsung dengan Ustaz. Ada yang mau saya tanyakan nih Ustaz. Ini memang yang terjadi nih, karena kebetulan ada keponakan sedang mau berlayar, kemudian di kapalnya itu bukan rata-rata karena kapalnya kapal Cina. Nah kemudian makanan yang dalam adalah makanan orang-orang Cina, yang rata-rata itu udah babi. Nah dia musim itu 3. Kemudian untuk sholat pun ruangannya terlalu sempit. Nah, ketika ada ruangan yang luas itu tidak menghadap kepada kiblat, Ustaz. Nah, yang saya mau tanyakan untuk memberitahu kepada dia supaya ibadahnya lebih baik, sholatnya lebih baik, kemudian karena ibadah itu tergantung makanan yang kita makan, bagaimana cara dia makan di situ dengan kondisi yang penuh dengan makanan yang tidak halal, najisnya itu Ustaz. Dan kemudian juga di alas-alas kapal mungkin juga banyak yang bekas-bekas kotoran gitu kan Ustaz Najis. Jadi bagaimana cara dia untuk sholat dan saya menyampaikannya kepada dia gitu. Terima kasih Ustaz, semoga bermanfaat untuk yang lain juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, dia mesti bawa bumbu pecal, kemudian rendang yang beberapa bulan di atas kapal sampai dia mendarat. Kemudian ikan teri, sambal segala macam, sambal saset, hingga dia tidak makan dari bekas babi. Dia mesti siapkan makanan. Adapun nasinya, dia bisa beli rice cooker kecil. Rice cooker kecil, yang cari yang paling kecil yang bisa dipakai di kamar. Untuk menjaga makanannya supaya tidak kena campur babi. Yang kedua, dia sebelum naik kapal itu bawa tanah segenggam 3 genggam. Nanti di dalam kapal tuh masukkan ke botol minuman. Setiap dia mau sholat dia sama kakinya, tangannya yang khawatir kena babi. Dia sama dengan cara siram 1 kali dengan air tanah itu, 6 kali dengan air bersih. Baru dia berwudu. Yang ketiga, kalau dia mau sholat, cukup ketika di awal mau takbiratul ihram itu saja dia mengarah kiblat. Pas mau takbiratul ihram dia mengarah kiblat. Apakah dengan kompas atau dengan handphone atau melihat cahaya matahari. Lalu setelah di tengah sholat, di pertengahan sholat kapal itu bergeser, itu tidak apa-apa. Yang penting di awalnya dia menghadap kiblat. Yang keempat, hidup ini yang kita cari ini cuma makan dan pakai, makanan pakai. Itu kerja sampai jauh-jauh tuh yang dicari apa? Kalau masih ada pekerjaan di Indonesia yang gajinya mungkin di bawah itu, tapi dia bisa lebih aman beribadah, maka pilihlah yang mudaratnya lebih ringan. Yang terakhir, yang kelima, pemimpin, presiden, DPR mesti memikirkan nasib anak-anak bangsa
yang bekerja menjadi pekerja kapal. Kita dihebohkan beberapa waktu yang lalu tentang anak-anak muda yang diperbudak di kapal, yang disekap, yang tidak digaji. Maka pemimpin-pemimpin negeri ini akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ada lagi Ustaz, mohon maaf jika berkenan. Silakan Mbak Sarah. Tanah itu dimasukkan ke botol, ditaruh air dulu atau bagaimana Ustaz? Yang momen sama. Dia di atas kapal itu tidak ada tanah. Maka sebelum naik dia bawa tanah kering. Sampai di atas kapal, tanah kering itu dia campur dengan air. Itu sama, dia siram 1 kali dengan air campur 6 kali dengan air bersih. Oh, baik Ustadz. Baik. Alhamdulillah, insya Allah akan saya sampaikan. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan akan saya sampaikan. Amin. Mudah-mudahan menjadi Baik. amal jariah dan Amin. menjadi ilmu yang manfaat untuk keponakan saya. Ya, Baik, terima kasih Mbak Sarah. Alhamdulillah, makanya itu pentingnya kita para jamaah, ibu bapak termasuk saya untuk thalabul ilm, sehingga kita mengetahui berbagai macam proses yang seharusnya kita bisa lakukan gitu, untuk ibadah kita. Jadi saat ini ada pertanyaan melalui chat dari Rahmawati. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana dengan wanita? Apakah dia harus berjamaah juga? Suaranya putus-putus, bisa diulang? Oke. Dari Rahmawati, Ustadz, Assalamualaikum. Bagaimana dengan wanita? Apakah diharuskan sholat berjamaah di masjid? Perempuan sholatnya di rumah. Tapi kalau dia ke masjid, hukumnya mubah, boleh. Dalilnya 1, Nabi memerintahkan shaf laki-laki di depan dan shaf perempuan di belakang. Itu menunjukkan ada perempuan. Yang kedua, Aisyah meriwayatkan bahwa perempuan sholat di masjid menutup tubuh mereka sehingga orang yang melihat tidak mengenali mereka. Itu menunjukkan nama Nabi ada perempuan sholat di masjid. Yang ketiga, summa atakafa azwajuhu min ba'd. Istri Nabi i'tikaf setelah Nabi meninggal. I'tikaf lebih lama daripada sholat. Itu menunjukkan bahwa perempuan boleh ke masjid. Yang keempat, ada pintu di Masjid Nabawi namanya Babun Nisa, pintu perempuan. Dulu zaman Umar bin Khattab, siapa laki-laki yang masuk dari pintu itu dia dicambuk. Karena masuk dari pintu perempuan. Itu menunjukkan ada perempuan. Perempuan boleh ke masjid dengan syarat yang ketat. Tidak menimbulkan fitnah. Tidak menimbulkan ghibah. Tidak namimah. Tidak ada hal-hal yang terlarang. Tapi hukum asal perempuan sholat di rumah. Wa qarna fi buyutikunna, perempuan lebih baik di rumah supaya dia tidak menimbulkan fitnah. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Memang bagi perempuan memang lebih baik di rumah, tapi jika ada uzur begitu ya, tadi ada i'tikaf dan yang lain-lain mungkin juga bisa disunahkan untuk menghadiri masjid. Alhamdulillah. Baik Ustadz, ini ada Bapak Naif ingin bertanya langsung pada Ustadz. Bapak Naif, silakan untuk membuka mic-nya. Dipersilakan kepada Bapak Naif. Tafadhal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nama saya Naif, Pak Ustadz. Saya dari Cirebon, perwakilan dari PKM Musholah An-Nur Cirebon.
saya ingin bertanya bahwasanya bagaimana caranya untuk mengajak masyarakat awam yang di sekitar kita supaya kadang kita menjelaskan tentang sholat atau sejenisnya itu kadang bertentangan sama mereka yang belum memahami. Nah, kemudian bagaimana kita meyakinkan supaya masyarakat awam itu mau untuk sholat berjamaah di musola atau di masjid. Nah, mungkin itu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan dan penjelasannya. Yang pertama, mengajak langsung. Ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah orang ke jalan Tuhan. Mengajak ke jalan Tuhan itu tidak mesti kiai, tidak mesti ustadz, tidak mesti profesor doktor. Mengajak ke jalan Tuhan kewajiban setiap muslim. Adapun bicara tentang masalah hukum halal haram, itu baru ustadz. Bedakan antara mengajak dengan menjelaskan. Kalau sekedar mengajak, silakan apapun latar belakang pendidikan. Mau sarjana ekonomi, mau sarjana ilmu politik, mengajak orang ke masjid. Yang kedua, usahakan ada grup-grup WhatsApp, grup antar alumni SMP SMA, grup antar lingkungan, grup kantor. Jadi yang tidak berani bicara langsung, bisa kirimkan video-video. Video Ustaz Latif, video Abdul Somad, video A.A. Gim, video Buya Yahya, video para ustadz yang bercerita tentang orang yang mati tidak mau, supaya mereka mendapatkan ilmu pengetahuan melalui grup-grup. Kalau punya akun Instagram, Facebook, kita punya kawan-kawan di situ, maka postinglah ceramah-ceramah. Kira-kira postingan kita itu membawa manfaat atau mudarat. Yang terakhir, yang keempat, doa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berilah mereka hidayah, ya Allah, karena mereka tidak tahu. Ada usaha zahir, ada usaha batin. Itulah yang bisa kita lakukan hari. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Baik, Ustadz, ini ada pertanyaan melalui fitur chat dari saya gabung dari Bapak Hartono dan juga Bapak Faisal. Yang pertama, Bapak Hartono dari Lampung ingin bertanya tentang apakah boleh membicarakan bisnis di dalam masjid. Dan dari Bapak Faisal juga apakah boleh bermain musik seperti hadroh atau robana di dalam masjid. Tafadhol. Pertama, masalah berjualan di dalam masjid. La arbahallahu tijaratan. Allah tidak memberikan pada orang yang jualan dalam masjid. Itu ancaman. Tidak boleh jualan dalam masjid. Jangan jualan dalam masjid. Tapi lingkungan masjid memfasilitasi. Karena dibuka ada counter-counter. Jual beras, jual sembako di lingkungan masjid. Pahami ceramah saya dengan baik. Tanah wakaf, di atas tanah wakaf ada masjid, sekitarnya ada hotel, ada convention hall, ada counter-counter bisnis dagang, UMKM, usaha kecil mandiri, bukan jualan di dalam masjid, tapi di lingkungan. Yang kedua, tentang masalah hadrah dalam masjid. Memukul gendang. Dalil pertama. Alinu hadzal nikah. Nikah tidak boleh diam-diam. Umumkan nikah. Waj'aluhu fil masajid. Buat akadnya di dalam masjid. Wadribu alaihi bin nufuf. Pukulkan gendang. Itu menunjukkan boleh mubah memukul gendang dalam masjid.
Yang kedua, Nabi SAW duduk melihat sahabat orang Habasyah, orang Ethiopia, orang Afrika menari tongkat pendek dalam masjid. Menari tongkat pendek itu adalah tarian perang. Kalau tarian perang saja boleh, apalagi memukul gendang. Itu dalil mereka yang membolehkan. Tapi tetap jaga adab-adab. Jangan sampai joget-joget. Lagunya lagu solawat. Lagunya lagu jihad. Bukan lagu yang keluar dari adab. Sopan santun. Akhlakul karim. Itulah dalil tentang memukul hadrah. Memukul gendang dalam masjid. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Bagi pakar jamaah, silakan yang ingin bertanya melalui fitur chat dan juga melalui Q&A raise hand. Dan kami buka juga kembali kepada Bapak Bagus Sadaruddin melalui fitur raise hand. Silakan Bapak bisa menghidupkan mic-nya untuk bertanya langsung kepada guru kita. Bapak Tu Bagus, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tu Bagus di Kota Pekalongan, Ustadz. Ya, Pak Tu Bagus. Ya, saya ini selaku ketua takmir masjid. Itu karena di lingkungan perumahan tentu mazhabnya juga beragam, Ustadz. Sehingga beberapa kali ada benturan dari kaum tertentu terhadap kelompok yang lain. Nah, ini salah satu kiatnya untuk mengatasi hal tersebut. Kami mohon pencerahannya, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masyarakatnya itu bermazhab Syafi'i, mayoritas mazhab Syafi'i, maka imamnya diangkat imam sholat bermazhab Syafi'i. Bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subuhnya pakai kunut. Allahumma hdina fi man hadait. Salat Jumatnya azannya 2 kali. Dan yang lain-lain. Mengikut mazhab Syafi'i. Kalau masyarakatnya itu masyarakat pendatang. Dengan berbagai macam latar belakang pendidikan. Di perkotaan ada satu perumahan baru. Mazhabnya campur-campur. Maka imamnya 2. Satu imam bermazhab Syafi'i, yang satu lagi imam biasanya kalau Muhammadiyah atau yang lain-lain lebih condong kepada mazhab Imam Ahmad bin Hambali. Buat 2 imam, berganti-gantian. Ketika yang maju ke depan bermazhab Syafi'i, maka makmum yang bermazhab Hambali sholatnya tetap sah. Karena dulu pada zaman Imam Malik di Madinah itu imamnya bermazhab Malik. Dan jamaah haji yang datang bermazhab Syafi'i tetap jadi makmum. Tidak batal imamnya bermazhab Hambali, makmumnya bermazhab Syafi'i. Salatnya tetap sah, imamnya bermazhab Syafi'i, makmumnya Hambali. Kalau kebetulan hari itu jadwalnya imamnya bermazhab Syafi'i, makmumnya yang bermazhab Hambali tidak baca kunut, maka ketika imamnya baca kunut, aminkan. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Ketika subuh itu jadwal imam bermazhab Hambali, makmum yang bermazhab Syafi'i ikut saja imam, sholat subuhnya sah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Barakallah. Pertanyaan lagi Ustaz dari Mas Don. Ini juga selaras dengan
pertanyaan Bapak Ismunandar, yaitu Assalamualaikum Ustadz, saat ini sholat berjamaah masih berjarak. Nah ini bimbang ingin mengikuti arahan ulama, tapi juga terjadi pro dan kontra. Apakah ini tetap harus berjarak, padahal di luar juga sudah banyak yang sudah merapat gitu. Kalau tanya itu zona merah, maka sholat di masjid berjarak untuk menghindari penyebaran wabah COVID. Kalau kotanya sudah zona hijau, maka sholat normal softnya seperti biasa. Jadi perhatikan kota masing-masing. Ikuti terus berita perkembangan penyebaran COVID. Demikian, wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Berjamaah kembali kami sampaikan dan juga door prize paket dari KAF Wardah ya. Insya Allah nanti akan diberikan. Jadi 3 paket dari Wardah, yaitu produk KAF dan juga tumbler bagi 6 penanya terbaik. Baik, para teman, saya buka kembali. Ini ada Bianca Nasution. Silakan kepada Ibu Bianca Nasution untuk membuka mic-nya. Bisa bertanya langsung kepada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustadz, ini mau saya ingin bertanya di luar topik. Sebagai akhwat, apakah boleh untuk mencari jodoh dan apa boleh untuk memulai yang berta'aruf? Mohon doanya, semoga saya dipermudahkan untuk bertemu dengan jodoh saya. Saya bertanya kayak ini, kadang saya masih bingung, takut dinilai yang enggak begitu, Ustaz. Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khadijah menawarkan dirinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil perempuan boleh menawarkan dirinya kepada laki-laki yang soleh, dengan syarat laki-laki itu tidak akan menyebarkan berita tersebut sehingga membuat dia menjadi malu dan hilang harkat martabatnya. Kalau ada laki-laki yang soleh, baik dia, perempuan menawarkan dirinya, tapi tidak langsung. Karena Khadijah melalui laki-laki yang amanah bernama Maisarah. Khadijah ke Maisarah, Maisarah ke Nabi SAW, Nabi Muhammad meminta pamannya meminang Khadijah. Jadi bukan Khadijah langsung ke Nabi Muhammad. Jadi perempuan itu walinya ada 6. Ayah, kakek, adik ayah, abang, kakak ayah, kakak kandung laki-laki, adik kandung laki-laki. Mereka lah yang menseleksi laki-laki tadi. Fit and proper. Yang kedua, Syuaib punya anak perempuan. Anak perempuannya ini yang menawarkan Musa kepada Syuaib. Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Wahai ayah, kalau ayah mau cari pengembala kambing, carilah laki-laki yang qawiyul amin, orangnya kuat dan amanah. Inilah orangnya, Musa. Dia merekom ke bapaknya. Itu dalil perempuan yang soleh.
melihat laki-laki yang soleh, perempuan solehah, merekom laki-laki yang soleh, tapi tetap menjaga adab-adab dengan syarat dan ketentuan berlaku yang ketat. Kalau dia lihat laki-laki itu tidak amanah, dia memberikan rekom terhadap dirinya, nanti diceritakan ke orang lain, dia menjadi malu, marwahnya hilang. Tapi kalau amanah, maka itu pernah terjadi pada kisah hijrah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik. Baik para jamaah, untuk kembali mungkin kami ingatkan untuk pertanyaan yang melalui fitur chat, insya Allah akan dibacakan di awal yang berkaitan dengan tema kita, sedangkan yang tidak berkaitan dengan tema insya Allah nanti di akhir, di sesi kedua, karena insya Allah ini dengan Ustadz, dengan guru kita akan sampai jam 9, jadi masih ada waktu panjang insya Allah. Kami kembali bacakan pertanyaan dari Bapak Muhammad Saleh. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana mengajak orang lain menumbuhkan semangat orang-orang untuk memakmurkan masjid Ustadz? Karena banyak juga orang-orang yang tidak ingin memakmurkan masjid. Seperti itu. Tafadhol Ustadz. Innama ya'muru masajidallah. Yang memakmurkan masjid itu 5. Man amana billah, beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, percaya bahwa dunia ini akan berakhir, kiamat. Wa aqamas shalah, dia menegakkan salat. Hablum minallah. Wa ataz zakah, dia membayar zakat. Hablum minanas, terkait dengan ibadah harta. Walam yakhsha illallah, dia hanya takut kepada Allah. Dia tidak takut kepada yang lain. Takutnya sudah habis untuk Allah. Itulah orang yang memakmurkan masjid. Memakmurkan bukan sholat berjamaah saja. Sholat berjamaah bagian dari memakmurkan masjid. Pembangunan fisiknya, kebersihan toiletnya, bagaimana tanah wakaf masjid itu yang semulanya sedikit dikembangkan lagi, dibeli ruko-ruko yang ada di samping. Bagaimana berpikir supaya masjid ini punya income pendapatan, dibuat minimarket. Jadi pengurus selalu berpikir, tidak pernah masjid selesai. Pengurus yang mengumumkan pada hari Jumat bahwa masjid kita tabungannya 100 juta, itu masjid yang gagal. Masjid yang berhasil adalah pengurus mengumumkan, hari Jumat ini saya umumkan bahwa saldo masjid kita 0. Karena duit yang masuk sudah habis untuk beli tanah, sudah habis untuk beli karpet, sudah habis untuk fakir miskin. Masjid bukan punya pengurus masjid. Wa innal masajida lillah, masjid punya Allah. Pengurus mengatur manajemen masjid. Dia ada amanah di pundaknya. Banyak ketua masjid tidak mau mundur dari ketua masjid karena menganggap itu jabatan. Style, prestis. Maka perlu diluruskan. Menjadi pengurus masjid, tanggung jawabnya besar di hadapan Allah. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Kami kembali berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu melalui fitur raise hand. Di sini ada Bapak Hambali Hendra dari Jakarta. Silakan dibuka mic-nya untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya ingin tanyakan, Ustadz, di sebelah rumah saya ini sudah hampir berjalan 10 tahun. Masjid yang besarnya hampir 1.200 meter. Dalam perjalanannya, masjid ini rencananya itu akan diwakafkan. Jadi awalnya adalah masjid ini mempunyai hak waris karena masih atas sertifikat
nama seseorang dari keluarga tersebut. Bagaimana pandangan Ustadz atau masukan buat kami, saya mewakili dari remaja masjid, agar pemilik dari masjid tersebut ingin mewakafkan masjid tersebut karena girohnya masjid ini sangat jauh dari keramaian untuk ibadah. Jadi hanya dipakai untuk sholat 5 waktu. Dan sholat-sholat sunnah, tapi itu di bulan Ramadan saja. Mohon pencerahan dari Ustadz. Dan satu lagi, bahwa setiap minggu dalam Jumatan, seperti yang Ustadz katakan tadi, bahwa kalau ada kasnya disebutkan ratusan juta, itu insya Allah di sini terjadi, Tat. Sehingga kami yang muda-muda ini dibilangnya harus banyak ngaji lagi, harus banyak belajar lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ustadz diberikan panjang umur dapat memberikan pencerahan buat kami yang masih muda-muda ini, Tat. Yang kedua, Tat, yang terakhir, apa saja syarat dari pemimpin imam untuk menjadi imam di sebuah masjid? Terima kasih Ustadz. Semoga Ustadz sehat selalu, barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, buat yayasan. Yayasan yang terdaftar di Menhukham. Yayasan terdiri dari 5 orang. Pembina, pengawas, ketua, sekretaris, bendahara. Susun. Yayasan, setelah keluar akta yayasan dari notaris, maka ahli waris menyerahkan tanah masjid kepada yayasan. Ahli waris, pemilik tanah, menyerahkan tanah masjid ke yayasan. Disaksikan oleh kepala kantor urusan agama kecamatan setempat. Di kantor KUA, saya serahkan surat tanah ini Masjid Al-Ikhlas kepada yayasan. Maka berpindahlah hak dari waris sekarang milik yayasan. Keluarlah akta ikrar wakaf dari kantor KUA. Akta ikrar wakaf kantor KUA dibawa ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Dirobahlah nama yang sebelumnya nama orang ahli waris. Tanah itu sekarang sudah menjadi milik yayasan, bukan milik pribadi. Jangan bawa nama pribadi. Kalau dia sudah menjadi tanah wakaf, 3, la yuhabu, tidak bisa dihibahkan. Wala yurasu, tidak bisa diwariskan. Wala yuba'u, tidak bisa diperjualbelikan. Kalau sampai dia jual belikan, tangkap polisi, masuk penjara. Di atas tanah wakaf tadi, masjid, kelolalah, buka klinik, buka minimarket, dan usaha-usaha lainnya di sekitar masjid. Kalau tanahnya kurang, maka duit masjid membeli tanah, membangun. Itu milik umat. Sekian tahun sekali pengurus mesti bermusyawarah, pertanggungjawaban keuangan, laporan kepada masyarakat. Semua mesti transparan. Ditulis di dinding besar berapa duit masuk, berapa duit keluar, berapa habis untuk bangunan, bagaimana status dan lain sebagainya. Umat ini banyak yang baik-baik. Cuman krisisnya adalah trust. Banyak orang yang kehilangan kepercayaan. Itulah langkah-langkah yang bisa dilakukan pengurus. Tentang imam, angkatlah imam tetap, digaji dari uang masjid. Standar, ikuti standar. Adapun syarat imam, tulis di YouTube UAS syarat imam. UAS syarat imam. Lengkap semua, syarat menjadi imam.
ceramah-ceramah Abdul Somad tentang syarat-syarat imam. Ada 14 syarat imam. Menurut mazhab Syafi'i, yang paling banyak hafalannya, yang paling paham Al-Quran, sampai yang paling ganteng, yang paling bersih, 14 syarat untuk maju jadi imam. Kita sekarang tinggal mencari saja anak-anak muda yang hafal Quran. Mungkin dia siangnya ke kampus, dia kuliah mahasiswa, maghrib, isya, subuh dia jadi imam. Atau dua ganti-gantian. Atau imam yang sudah sarjana, yang punya keluarga, buatkan di situ rumah imam. Sehingga dia bisa menjadi imam, malamnya dari maghrib ke isya mengajar, maghrib mengaji. Program tahfiz anak-anak. Dari maghrib ke isya. Ba'da asar pengajian ibu-ibu. Malam sepekan pengajian fikih, pengajian tauhid, pengajian tafsir, pengajian hadis. Sebulan sekali tablik akbar, penyegaran. Masjid mesti penuh dengan kegiatan. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Makanya dari itu para jamaah termasuk kita semua, saya pribadi, kita doakan anak-anak kita menjadi imam masjid ya. Jadi cita-citakan anak kita salah satunya menjadi imam masjid. Mudah-mudahan putra-putri Bapak Ibu juga termasuk anak-anak yang soleh dan solehah insya Allah. Baik Ustadz, izin ini pertanyaan ada dari, nah ini pertanyaan juga bisa mewakili dari beberapa pertanyaan yang sama. Ini dari Bapak Akmal Rahman Syah. Dan juga ada dari beberapa penanya, yaitu menanyakan tentang bagaimana pengelolaan uang kas masjid yang sebenarnya, karena pernah ada juga yang mendengar ada yang mengatakan uang sumbangan masjid hanya boleh digunakan untuk pembangunan, tidak selainnya. Begitu juga yang selaras uang wakaf, apakah boleh digunakan untuk beli karpet atau yang lainnya? Silakan Ustaz. Wakaf tidak boleh untuk sesuatu yang habis. Wakaf lilin tidak bisa, karena lilin dibakar habis. Wakaf untuk sesuatu yang kekal. Wakaf tanah, wakaf kelas, wakaf bangunan, wakaf semen, wakaf keramik. Sekarang ada namanya wakaf tunai. Wakaf tunai dalam bentuk uang. Wakaf tunai 10.000. Per orang bayar 10.000. Maka uang 10.000 itu dikumpulkan, dibelikan sesuatu yang tidak boleh habis. 10.000 terkumpul 10 juta, dibelikan ke tanah, dibelikan ke semen, dibelikan ke batu yang tidak boleh habis. Kalau yang habis itu namanya sodakoh atau infak. Infak materi, benda, bisa habis. Sodakoh tidak benda. Tangan yang ikut ngecor, ikut sampai lecet, nyemen. Itu terhitung sodakoh. Maka kalau begitu ada namanya wakaf, ada namanya infak, ada namanya sodakoh. Kalau dibuat kotak wakaf, maka duit kotak wakaf itu tidak boleh untuk ceramah ustaz. Tidak boleh untuk sesuatu yang habis. Dia mesti dibelikan barang yang tidak habis. Untuk beli tanah, untuk beli semen, untuk bangunan. Adapun kotak yang sifatnya umum, kotak infak masjid, kotak infak bisa untuk bayar listrik, bisa untuk bayar petugas kebersihan, bisa untuk biaya honor khotib, bisa untuk gaji imam. Karena akadnya infak. Infak itu umum. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah bagi para pengurus masjid, pengelola dana zakat, infak, sedekah, wakaf, mudah-mudahan ini menjadi input baru ya, masukan buat kita, dan ini bisa kita praktekkan di lapangan atau di masyarakat insya Allah. Baik, ini kita akan berikan kesempatan kepada para penanya yang bertanya di luar tema. Nah, ini ada dari Bapak Ansori Gunawan. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana cara menghabiskan uang yang menurut kita subhat? Apakah kita harus membuangnya ataukah
boleh kita sumbangan kepada fakir miskin. Begitu, Ustaz. Duit hasil riba. Orang kaya yang menyimpan duit di bank konvensional, hasilnya riba, maka diserahkan untuk masalih ammah. Masalih ammah, kepentingan umum yang dinikmati orang banyak. Ke masjid, panti asuhan, panti jompo, panti yatim, pondok pesantren, rumah miskin, duafa. Begitu juga dengan duit-duit syubhat yang tidak jelas, jangan dimakan. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan. Nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka jahannam. Rajulun as'as, seorang yang rambutnya kusut akbar berdebu. Ya muddu yadaihi ila sama, tangannya diangkat ke langit berdoa. Doanya tak dikabulkan, mat'amuhu haram, karena makanan haram. Jangan kasih anak-anak kita makan haram. Rusak otaknya, gelap hatinya, buntu pikirannya. Serahkan untuk lembaga masalih ammah, kepentingan umum. Masjid, panti jompo, panti yatim, fakir miskin, duafa. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Kita masih ada waktu sekitar 4 menit. Pertanyaan terakhir kami buka dari Bapak Endra Nawawi. Ustadz, apa hukumnya istri yang sangat rajin ibadah tapi cenderung kurang memperhatikan kebutuhan biologis dari suami? Fadhal, Ustadz. Seorang perempuan yang diajak suaminya berhubungan kelamin dalam keadaan suci, tidak haid, menolak dia, maka sampai subuh dia dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih. Yang kedua, seorang istri yang sah, tidak dalam keadaan menstruasi, wajib memenuhi keinginan suaminya. Walaupun dia sedang berada di atas perapian, dalam hadis disebut begitu. Perapian itu maksudnya dia sedang memasak, walaupun dia sedang melakukan suatu pekerjaan. Berapa banyak terjadi pembunuhan, perselingkuhan, perzinahan, gara-gara masalah hubungan seksual. Kalau suaminya itu punya nafsu di atas rata-rata normal, dia tidak sanggup, maka perempuan punya dua pilihan. Pertama, dia menyetujui suaminya nikah lagi. Di Indonesia ada aturan kompilasi hukum Islam Indonesia, seorang istri menandatangani surat setuju bahwa nikah, suaminya nikah lagi. Kalau dia tidak sanggup dimadu, dia tidak tahan pula melayani suaminya, dan dia tidak sanggup dimadu, maka dia punya hak namanya khulu'. Dia melepaskan diri dari ikatan pernikahan. Dia datang ke pengadilan. Aku tak sanggup melayani dia, Pak Hakim, dan aku juga tidak sanggup dimadu. Maka hakim yang akan memutuskan. Jangan simpan bom waktu, karena akan meledak. Hidup ini singkat. Jangan gara-gara masalah remeh-temeh berpengaruh pada ibadah, berpengaruh kepada hablum minallah, berpengaruh pada hablum minan nas, akhirnya sakit, mati, tak sempat beribadah. Demikian solusi dari ajaran Islam. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, para jamaah, memang kita dituntut selain rajin beribadah, kita juga bisa menerapkan hukum-hukumnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi hubungan hablum minallah dan hablum minanas kita bisa terjaga. Baik jamaah yang semoga dirahmati Allah, karena berhubung waktu kita sudah sangat terbatas dan pertanyaan sudah kami tutup, namun alhamdulillah dari beberapa penanya-penanya yang sudah menanyakan melalui fitur raise hand dan juga melalui fitur chat, mudah-mudahan juga bisa mencari atau kembali tolabul ilm ya,
Jadi tidak putus berhenti untuk menimba ilmu. Dan mudah-mudahan juga kita doakan kepada guru kita, Ustaz Abdul Somad, senantiasa Allah panjangkan umur beliau, umur taat dan umur dakwah beliau, mudah-mudahan menjadi tadhkirah buat kita semua. Jazakumullah khair Ustaz atas nasihat dan tadhkirahnya. Mohon bimbingan untuk menutup dengan doa dari Ustaz. Tafadhal Mas Kudus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ja'alna min mu'ammiri masajidik. Jadikan kami orang yang memakmurkan masjidmu. Allahumma ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husna ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. La tada'lana dzamban illa ghafartah, ampunkan dosa kami. Wala aiban illa satarta, tutupi aibkan. Wala musafiran illa wasalta, yang musafir sampaikan ke tujuan dengan selamat. Wala maridan illa syafaita, yang sakit angkat penyakitnya sehatkan. Wala mayitan illa rahimta, yang meninggal dunia curahkan rahmat kasih sayang. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah. Segala hajat dunia, hajat akhirat, engkau ridha dan baik untuk kami, illa qadaitaha, tunaikan dan mudahkan ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillah. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada seluruh jamaah. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Kita mesti tetap berjamaah. Dengan berjamaah kita istiqomah. Dengan istiqomah kita husnul khatimah. Mengapa tidak dapat husnul khatimah? Karena tidak istiqomah. Mengapa tidak istiqomah? Karena tidak berjamaah. Berjamaahlah, istiqomah, husnul khatimah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu di rumah aja, biar ambilin DT Peduli yang menyalurkan zakatnya.